Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin pemirsa kalbu yang dirahmati Allah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat rahmatnya, sehingga kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan yang penuh berkah tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa kalbu yang dirahmati Allah, sebagai seorang muslim, kita diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Dalam berpuasa, ada dua dimensi yang harus kita capai, yaitu yang pertama ada dimensi spiritual dan dimensi sosial. Dalam dimensi spiritual, kita dituntut untuk senantiasa beribadah agar kita menjadi umat yang bertakwa. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183, kita diwajibkan untuk berpuasa, yang mana tujuan akhirnya adalah supaya kita menjadi umat yang bertakwa. Sedangkan yang kedua, yaitu dimensi sosial, yang mana dalam berpuasa kita tidak hanya diminta untuk menahan lapar, menahan haus, menahan hawa nafsu, dan menahan sesuatu yang membatalkan puasa. Tetapi lebih dari itu, dalam berpuasa Ramadan ini, kita diperintahkan untuk meningkatkan kepekaan sosial, yaitu bagaimana ketika kita puasa, kita menahan lapar, kita meningkatkan empati, bagaimana saudara kita yang senantiasa kekurangan, senantiasa menahan lapar. Ketika kita merasakan penderitaan yang dirasakan oleh saudara kita yang kekurangan dari segi finansial, mereka lapar tidak hanya satu hari, bahkan berhari-hari mereka tidak makan. Nah, ketika kita puasa, kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Maka, ketika kita bisa merasakan penderitaan mereka, maka akan muncul empati dalam diri kita. Ketika sudah muncul perasaan empati, kita merasakan apa yang dirasakan saudara kita, maka akan timbul keinginan untuk berbagi dengan saudara-saudara kita. Maka disinilah puasa itu bisa meningkatkan kepekaan sosial. Maka ketika sudah muncul empati, maka kemudian kita akan tergerak untuk berbagi, kita akan tergerak untuk bersedekah. Bahkan Rasul bersabda, sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Maka ketika kita sudah berbagi dengan saudara-saudara kita, maka hidup kita akan menjadi lebih bermakna. Hidup kita lebih bermakna untuk orang lain. Karena dalam sebuah hadis, khairun nas anfa'uhum linnas, yaitu sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Maka oleh dari itu, bagaimana ketika puasa Ramadan ini kita menajamkan kepekaan sosial kita. Bahkan dalam filosofi Jawa, kita harus menerapkan filosofi salam, yaitu bagaimana ketika kita sholat, ketika kita salam, kita menoleh kanan dan kiri. Nah, ibaratnya adalah kita melihat sekeliling kita. Jangan sampai kita tidur dalam kondisi kenyang, akan tetapi tetangga, saudara kita di sekitar kita dalam keadaan kelaparan. Dalam sebuah hadis disampaikan, tidak sempurna iman seseorang sehingga ia tidur dalam kondisi kenyang, sedangkan saudaranya dalam kondisi kelaparan. Pemirsa kalbu yang dirahmati Allah, bahkan dalam surat Al-Ma'un disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin.
Dalam surat Al-Ma'un, tahukah engkau orang yang mendustakan agama? Yaitu salah satunya adalah orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Nah, artinya di sini kepekaan sosial kita harus dituntut untuk ditingkatkan lagi. Hadirin pemirsa kalbu yang dirahmati Allah, maka kita harus bersyukur tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan. Bagaimana kita memanfaatkan momen Ramadan tahun ini seolah-olah kita melaksanakan Ramadan terakhir. Maka sebisa mungkin apa yang kita lakukan di Ramadan ini menjadi sebuah pembelajaran. Bagaimana di Ramadan ini kita harus berhasil menjadi pribadi yang soleh secara spiritual, bagaimana kita beribadah kepada Allah. Juga bagaimana kita menjadi pribadi yang soleh secara sosial. Sehingga pada akhirnya puasa bukan hanya menjadi sebuah ritual tahunan dan segala pernik-pernik penyambutan Ramadan. Akan tetapi, mari jadikan Ramadan ini sebagai momen untuk meningkatkan kepekaan sosial kita terhadap sesama. Semoga Allah menjadikan kita pribadi yang lebih soleh, pribadi yang lebih paripurna. Semoga Allah mempertemukan kita di bulan Ramadan yang akan datang. Demikian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.